Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Biasanya kan saya tidak pernah bikin satu review buku seperti ini, tapi karena saya biasanya ngajar hari-hari, jadi ya tambah 2-3 menit lah dari kesempatan saya bikin video itu untuk melakukan sesuatu yang lain, yaitu ngomong tentang buku. Nah, buku yang akan saya bicarakan kali ini adalah buku karya Dianita Kusuma Pertiwi. Bukunya berjudul Menanam Gamang, diterbitkan oleh penerbit Pelangi Sastra. Nah, buku ini menarik buat saya karena pertama genrenya. Genrenya buku ini science fiction, futuristis terutama. Nah, kenapa menarik? Karena ya kita tahulah kalau di Indonesia science fiction itu bukan genre yang cukup populer ya. Bahkan bisa dibilang eh, kalau ada orang nulis science fiction bisa jadi bukan jadi sastra pop karena tidak ada pasar science fiction di Indonesia. Maksudnya tidak ada satu genre khusus science fiction di Indonesia. Penulisnya baru beberapa saja yang kita bisa lihat ya. Oke, nah kali ini ya, yang akan saya bicarakan ini adalah bukunya Dianita Kusuma Pertiwi yang masih sangat baru. Dan selain baru, topiknya juga sangat hari ini, yaitu topik pandemi. Atau lebih tepatnya topik Indonesia atau topik masa pasca pandemi. Apa yang terjadi ketika pandemi ini berakhir dan seperti apa zaman yang akan ada saat itu. Nah, kalau ceritanya sendiri adalah satu cerita tentang seorang gadis bernama Eve atau Eva yang hidup di kota Yegeya. Kota Yegeya ini kota yang beberapa tahun setelah pandemi saat ini terjadi dan kehidupannya sudah sangat terpengaruh oleh apa yang dialami oleh kita pada masa ini. Tapi saya tidak akan beritahukan tahun berapa itu karena itu akan menjadi bagian dari perjalanan Anda sebagai pembaca. Kalau nanti membaca buku ini akan ketemu fakta tentang tahun itu akan muncul sedikit demi sedikit dan itu akan menjadi keasikan kita yang tersendiri ya kalau kita suka baca science fiction. Itu bagian dari perjalanan kita menemukan mengalami estrangement, mengalami satu perasaan yang aneh dan mencoba memahami dunianya itu. Atau kalau diistilahkan kan di Darko Zubin itu mengatakan salah satu cirinya science fiction itu adalah cognitive estrangement, satu keadaan di mana kita merasa asing secara kognitif dan kita akan berusaha untuk memahami keadaan yang asing itu sampai akhirnya mendapatkan satu dunia yang berbeda dari dunia kita saat ini. Nah, tadi saya ceritakan tentang seorang gadis bernama Eva yang tinggal di kota Yegeya, sebuah kota yang sangat terpengaruh kehidupannya oleh pandemi pada masa sekarang ini. Nah, si Eva ini adalah seorang gadis yang bekerja sebagai cam girl, gadis yang tampil di depan kamera untuk dilihat orang dan kemudian mendapat penghasilan dari sana karena orang yang nonton itu akan nyawer. Dan dia sangat terobsesi untuk naik peringkat karena keunggulan seorang cam girl di sini adalah karena peringkatnya dan dia ingin terus-menerus berusaha agar meningkatkan peringkatnya itu dan dia cukup terobsesi dengan itu. Tapi ya, masalahnya adalah dia ini hidup dengan artificial intelligence buatan bapaknya yang begitu mengatur hidupnya, menganjurkan melakukan ini, melakukan itu, melarang melakukan ini, melakukan itu, tapi bukan model artificial intelligence seperti yang di film, misalnya di film Odyssey 2001 itu ya, Space Odyssey 2001, HAL, yang begitu mengontrol sampai berbahaya begitu. Enggak, ini bukan model artificial intelligence yang seperti itu, tapi si artificial intelligence ini bisa menyarankan Eva untuk melakukan hal tertentu. Nah, keadaannya seperti itu. Dia ingin menaikkan peringkat, tapi ada banyak hal yang menghalanginya. Saya tidak akan melanjutkan sisanya.
bagaimana dia mengatasi itu dan apa yang akan dia dapatkan tidak akan saya lanjutkan. Saya persilakan kawan-kawan untuk membacanya sendiri dan merasakan ya naik turunnya plot di buku ini. Terus apa signifikansi dari buku yang bercerita tentang Indonesia di masa, bukan Indonesia, kota di masa pasca pandemi seperti itu? Kalau menurut saya, buku ini menjadi satu cara kita membayangkan akan seperti apa kehidupan kita setelah pandemi ini berakhir. Apakah kehidupan kita akan normal seperti dulu lagi, ataukah kehidupan kita ini akan begitu terhantui oleh kemungkinan terjadinya wabah. Dan di novel ini, dunia yang kedua itulah yang dibayangkan oleh penulisnya. Dan dampaknya cukup masif sampai ke kehidupan sosialnya begitu dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan. Teknologinya juga begitu dekat dengan pertimbangan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi dia bisa membantu kita membayangkan masa seperti itu. Dan kedua adalah buku ini mengajak kita membayangkan juga ya kehidupan kita saat ini kan sudah sangat cam-based ya. Kita begitu dekat dengan kamera, kita banyak mengerjakan hidup kita itu dengan screen, dengan kamera, dengan layar. Dan di novel ini hal itu lebih diintensifkan lagi. Memang sih kalau kita ngomong soal hidupnya si Eva ini kan sangat mirip dengan misalnya artis Bigo saat ini ya, Bigo Live yang tampil di depan kamera dan kemudian mendapatkan saweran gitu. Tapi di sini kita akan melihat itu lebih intensif lagi dan bagaimana akhirnya kehidupan sosial itu terasa dingin sekali mirip dengan novel We Zamyatin atau 1984 itu yang kehidupannya begitu individual dan tanpa bertemu pun orang tidak akan ada apa-apa. Dan saat kita membaca ini, kita bisa dikatakan tidak percaya kalau Indonesia itu akan bisa sampai ke satu masa yang seperti itu. Nah itu yang kedua, membayangkan satu keadaan ketika kita begitu diperantarai oleh kamera. Dan tentu saja tadi saya sampaikan ada obsesi untuk meningkatkan peringkat, dan di buku ini bukan hanya itu peringkat yang dibicarakan, tapi juga peringkat media sosial yang bisa dibilang menentukan hajat hidup seseorang, bisa menentukan di mana dia tinggal, apa yang bisa dia lakukan, apa yang biasa dia beli dan lain sebagainya. Itu menurut saya signifikansi kritis dari novel ini. Terus siapa kira-kira yang akan baca buku seperti ini? Siapa yang akan suka atau menikmati buku semacam ini? Kalau menurut saya orang yang ingin hiburan di masa seperti ini ya akan cocok menikmati ini. Kan hari-hari ini banyak ya orang yang menghabiskan waktu binge watching, nonton serial sampai berlarut-larut gitu ya di TV karena bosan, karena kerjanya di rumah saja, karena ya berbagai hal lah. Terus ada juga yang bahkan dulunya tidak pernah nyentuh film-film Korea, sekarang jadi penonton drakor gitu misalnya. Jadi ada orang-orang yang semacam itu, dan saya rasa buku ini cocok untuk hiburan tersebut karena ada science fictionnya, ada cintanya, dan ada ya erotismenya juga di beberapa bagian begitu. Terus siapa lagi orang yang tertarik seperti ini ya? Mungkin orang yang suka merenung-renung ya, orang yang suka membayangkan atau merenungkan, memaknai seperti apa hidup kita ini setelah semua ini selesai, setelah COVID yang dampaknya luar biasa ini selesai. Dan juga mungkin merenungkan bagaimana ya kalau ketergantungan kita terhadap teknologi, terhadap kesehatan, terhadap status, terhadap peringkat sosial media, terhadap likes, terhadap komen itu akhirnya bisa mempengaruhi kita.
Nah, itu yang mungkin orang-orang yang suka membayangkan seperti itu, suka berfilosofi dengan kehidupan akan sangat menikmati buku ini juga. Dan tentu saja orang-orang yang memang pada dasarnya suka sci-fi seperti saya ini, saya suka nonton film sci-fi, baca buku sci-fi yang kebanyakan dari luar negeri ya. Jadi kalau waktu ketemu buku ini, saya menikmati sekali. Meskipun tentu saja buku ini bukan buku yang sempurna ya, kalau saya lihat untuk buku setipis ini ada sangat banyak sekali tokoh dan sangat banyak detail yang ditampilkan. Sebagai penikmat sci-fi mungkin penikmat sci-fi dan penikmat novel secara umum, menurut saya ada detail-detail di novel ini yang bisa sebenarnya ditaruh di depankah untuk membentuk dunianya itu, semestanya itu, atau dibahas sekilas saja tanpa harus didramatisasi secara mendetail di beberapa bagiannya. Karena akhirnya detail yang berlebihan untuk hal tertentu itu malah menjadi satu hal yang sebenarnya bisa dibuang tanpa terlalu mempengaruhi cerita gitu loh. Jadi ada hal-hal yang menurut saya bisa disampaikan dengan lebih ringkas, misalnya ditaruh di bagian depan ketika penulis membangun dunia di kota Egeia. Tapi ya all in all it's a good book, well written, bahasanya juga menarik, dan ada bagian-bagian tertentu yang menurut saya quotable ya. Ada satu bagian yang yang bilang bahwa gimana ya, pokoknya intinya rumah sakit selalu tahu rumah sakit selalu tahu caranya membawa kita ke sana gitu. Itu menarik. Dan oh iya, satu lagi, hubungan antara teknologi dan artificial intelligence dan manusia di sini lagi-lagi menarik karena dia tentu saja mengajak kita mempertimbangkan kehendak bebas manusia itu seperti apa. Apakah sebenarnya ada kehendak bebas itu? Dan itu satu topik yang lagi rame ya dibahas di sci-fi secara luas ya. Bukunya Ted Chiang tahun 2019 itu judulnya ya, Exhalation ya. Itu cerpen-cerpennya banyak berbicara tentang kehendak bebas. Apakah benar kehendak bebas itu ada? Kalau ada kehendak bebas itu, apa kita tidak bisa mengubahnya? Nah, perenungan-perenungan seperti itu ada, dan di sini juga ada. Terus satu karyanya Ted Chiang yang cukup populer itu The Story of Your Life, yang akhirnya diadaptasi jadi film The Arrival, itu juga berbicara tentang kehendak bebas yang apa sebenarnya ada kalau kita misalnya tahu satu bahasa yang memungkinkan ruang dan waktu itu campur jadi satu dengan penggabungan yang sedemikian rupa gitu. Ya, balik lagi, all in all ini buku yang menyenangkan buat saya, perlu dibaca, dan selain perlu dibaca juga perlu dibeli mungkin ya. Oke, saya rasa begitu aja. Makasih.